Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Selamat datang di pelajaran fikih kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu ibadah sunnah yang sangat istimewa, yaitu sholat sunnah Idain. Apakah kalian tahu apa itu sholat sunnah Idain? Ya, baik. Sholat sunnah Idain dilaksanakan pada 2 hari raya besar umat Islam yang berbeda waktunya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian, hukum, waktu pelaksanaan, serta tata cara sholat Id. Kita juga akan belajar tentang hikmah dan makna di balik sholat ini, supaya kita bisa lebih memahami dan mengamalkannya dengan baik. Tapi sebelumnya, mari kita simak sebuah cerita berikut ini. Al-Kisah, Ahmad adalah seorang anak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Bulan Ramadan ini, ia menunaikan ibadah puasa secara penuh 30 hari. Oleh karena itu, orang tuanya memberi hadiah sepeda baru. Pada pagi hari sesudah bulan Ramadan berakhir, orang tuanya mengajaknya untuk sholat di lapangan bersama warga lainnya. Ahmad merasa sholat pada hari itu agak berbeda dengan sholat yang biasa ia kerjakan. Ia kemudian bertanya pada ayahnya, "Ayah, tadi yang kita lakukan sholat apa ya? Kok takbirnya banyak banget?" "Ahmad, ini namanya sholat Id. Kita laksanakan sesudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tapi tidak hanya sesudah puasa saja kita sholat Id. Nanti saat Hari Raya Idul Adha, kita juga sholat Id. Sholat Id yang kita lakukan hari ini disebut sholat sunnah Idul Fitri. Sedangkan sholat yang kita lakukan pada Hari Raya Idul Adha disebut sebagai sholat Idul Adha." Oh iya ya, Ahmad belum tahu caranya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ajarin ya. "Baiklah, nanti akan ayah ajarin." Nah, untuk lebih mudah memahami, mari kita simak penjelasan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas pelajaran fikih kelas 4 semester 2. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu materi sholat sunnah Idain. Sebelum kita lanjutkan, mari anak-anak Bapak simak dulu 2 gambar berikut ini. Ada yang tahu ini tentang apa? Benar sekali. Yang gambar pertama merupakan prosesi penyembelihan hewan kurban, kemudian gambar kedua merupakan kegiatan sholat berjamaah. Kompetisi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama KD.7, yaitu memahami ketentuan sholat sunnah Idain. Yang kedua KD.4.7, yaitu mendemonstrasikan tata cara sholat sunnah Idain. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang ketentuan sholat sunnah Idain. Ada yang tahu apa itu sholat sunnah Idain? Baik. Sholat sunnah Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Fitri berasal dari kata Id, yang artinya kembali, dan Fitri berarti berbuka. Jadi, Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Sekarang kita akan membahas pengertian sholat Idul Adha.
Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Jadi, sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, maupun unta. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, ada juga sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Di antaranya mandi sebelum sholat Idul Fitri, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang paling bagus di antara yang kita miliki. Yang selanjutnya sebelum pergi makan dan minum. Yang selanjutnya ketika pergi dan pulang melewati jalan yang berbeda. Dan yang terakhir, kita memperbanyak memandangkan takbir dari sejak terbenamnya matahari sampai selesainya sholat Hari Raya Idul Fitri. Sunnah-sunnah yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha hampir sama dengan kesunahan yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun perbedaannya yaitu sebelum kita sholat sunnah Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum sholat sunnah Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu sampai dengan selesainya sholat Hari Raya Idul Adha. Nah, sekarang apa sih hukum sholat Idain? Menurut jumhur ulama, sholat Idain hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai umat Rasulullah SAW, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat Idain. Syarat-syarat sholat Idain itu sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakannya dengan sholat fardu adalah yang pertama niat, kemudian jumlah takbirnya, dan waktu pelaksanaannya. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat Idain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idain terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua, sebelum sholat Id tidak disunahkan azan dan iqamah, serta sholat sunat qobliyah maupun ba'diyah sesudahnya. Yang ketiga, sholat Idain sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Kemudian yang keempat, sholat Idain lebih baik dilaksanakan di tanah lapang. Jika tidak memungkinkan, maka boleh dilaksanakan di dalam masjid. Baiklah anak-anak Bapak semua, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana tata cara atau tutorial sholat sunnah Idain. Mari kita saksikan sama-sama. Seperti pada sholat-sholat yang lainnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu niat. Niat adalah cukup di dalam hati, namun mau dilafalkan juga boleh. Lalu takbiratul ihram, tanda dimulainya sholat. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama, Allahu Akbar. Di antara takbir yang satu dengan yang berikutnya membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, yang dilanjutkan dengan membaca surat yang dipilih dari Al-Quran.
Kemudian ruku sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Kemudian sujud pertama sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibaca 3 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud kedua sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Sama halnya seperti melakukan rakaat pertama. Akan tetapi pada rakaat kedua ini diawali dengan takbir sebanyak 5 kali dan selanjutnya sama seperti gerakan pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua ini akan diakhiri dengan duduk tahiyat akhir dan akan ditutup dengan gerakan salam sebagai tanda selesainya sholat. Setelah melaksanakan sholat, kita harus mendengarkan khutbah sampai dengan selesai, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian sholat sunnah idain. Adapun hikmah sholat idain secara berjamaah diantaranya: 1. Dapat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga, dapat saling mengenal. Yang keempat, untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Yang kelima, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Yang keenam, saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasihati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Yang kedelapan, menanamkan persamaan derajat. Yang kesembilan, menguatkan tali silaturahmi. Baiklah anak-anakku, itulah tadi pembahasan materi tentang sholat sunnah idain. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.